Arilaran yang ya contohnya dari Pak Nur ya, sering diskusi sama saya Pak Nur ya. Pak Nur ini sendiri Pak minta bantuan sama saya, Pak Ruben kita harus bersatu. Bersatu bagaimana saya bilang. Nah, karena memang udah mulai masuk Pak. Itu yang harus kita jaga di lingkungan kita nih Pak. Kalau mereka sudah masuk kita habis. Gitu loh, luar biasa mereka. Memang didoktrin untuk itu kan. Jadi saya minta seluruh komunitas ini ya kita harus bersatu lah. Mewujudkan toleransi umat beragama ini gitu loh. Kita jangan bertukar pikiran, berdiskusi. Kalau ada sesuatu kita bicara, kita berembuk bagaimana solusinya. Kan begitu. Kalau saya dari di sini memang ya butuh keberanian ya memang. Keberanian ya contohnya kayak Pak Ketua kita ini kan pasti kan ya maaf katanya pastilah banyak omong-omongan. Ya Pak, karena saya pernah diskusi Pak sama Pak Kiai Arif ya. Ngeri Pak. Pak Kiai Arif sendiri pun di demo Pak. Itu Kiai Arif Pak. Membangun itu pesantren. Di demo, diisukan aliran sesat. Bagaimana kita Pak? Ngeri banget. Pak Kiai Arif itu dari NU. Ini dibilang Pak Kiai Arif sama saya, kita harus sering komunikasi Pak. Gitu. Berdiskusi. Kalau mereka ngeri Pak. Dia bilang tiba-tiba nanti muncul. Udah mandi normatif. Padahal nggak tahu tuh dari mana datangnya dia. Pak Kiai sendiri kaget tuh. Saya kaget Pak, tiba-tiba datang dia tuh mandiin orang mati. Mainnya di situ dia Pak. Di mana orang meninggal, dia masuk. Terus di mana dia masuk. Nah, itu jadi kita yang di sini harus memang benar-benar harus jeli, Pak Ketua. Jeli harus kita pantau pergerakan itu ya. Bagaimana caranya? Kita harus bersatu. Kalau kita main sendiri-sendiri ini nggak jalan Pak. Kalau menurut saya. Kalau kita main sendiri ya ada kawan apalagi perlu kita cuek, nggak peduli, lu saya ini yang bahaya. Jadinya saya minta ya kita ini harus bersatu biar kedepannya Indonesia ini makin jaya itu aja Pak. Iya. Jadi dari saya sekian, terima kasih. Iya Pak. Ya itulah Pak Ruben kan namanya orang Batak gitu kan. Ya seperti tadi Pak, artinya di Grand ini kan Pak Riki mungkin tahu land bank kita tuh masih sekitar 400-500 hektar ya Pak ya. Pengembangan Grand Wisata itu secara fisik developer menyatakan pembangunan sampai 2050 Pak. Oke, 2050. Ini baru sepertiga Pak dikembangkan. Indonesia kalau baca di koran kan tahun 2045 itu Indonesia emas. Kita menikmati bonus demografi. Data saat ini generasi milenial dan generasi Z ya anak-anak kita Pak, ya kan? Itu komposisinya 57%. Berarti nanti di 2045 mereka jadi generasi yang produktif secara usia gitu kan, dan itu tanggung jawab kita pribadi Pak ya. Nah artinya yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai kebetulan kita tinggal di sini gitu kan, dan masih terus berkembang lagi nanti gitu kan. Yang bisa kita lakukan ya kan seperti ini Pak Riki, mohon maaf gitu kan, guyon santai seperti ini gitu, saling mengenal gitu kan. Nah, gimana kita menanam sifat inklusivismenya kayak tadi Pak gitu kan, yang dibicarakan Pak Fikri tadi sebagai orang dalam gitu kan Pak, itu ya kenyataannya seperti itu. Beliau punya data dari BNPT gitu kan, terus pengalaman pribadi Pak Ruben sebagai rekan-rekan HKBP, kira-kira seperti itu. Saya yakin dalam lingkup yang sama atau yang berbeda gitu kan, masing-masing dari teman-teman GBI atau yang lain di sini kan juga pernah mengalami seperti itu kan Pak. Dirasakan atau tidak dirasakan. Pak Adi itu mungkin hafal Al-Fatihah ya, gitu kan, karena sering benar. Tapi jangan baca syahadat. Ikut ya kan. Ya kan, Pak Ruben kayak tadi Pak, gitu kan, takbir gitu kan, ya kita diberi anugerah sama Tuhan, kita pilihan, orang-orang pilihan Pak ya, dari daerah. Sebagai generasi pertama, kita tinggal di sini. Nah, legasi kita sebagai generasi pertama, wariskan ke anak-anak cucu kita kan Pak, kalau sekolah ya, mau nggak Pak gitu kan, mau di negeri, di swasta, pilihan macam-macam.
Dan jangan pernah mengharapkan pemerintah, apalagi pengembang untuk ngurusin seperti ini, Pak. Infrastruktur fisik tanggung jawab pengembang, nanti diserahkan ke Pemda, gitu kan, Pak. Tapi ibaratnya kan lampu mati juga masih rebutan kan, Pak. Nah, apalagi soal hati. Nah, ini ya kita, Pak. Ya, ya kalau kayak tadi Pak Ruben bilang tekanan ke saya dalam kapasitas sebagai ketua nih Pak ya, itu kan wis center kan. Kalau Jampitsus itu kan diinin Densus 88 ya gitu kan. Itu kan jabatan, itu soal duit Pak, bukan soal hati gitu kan. Nah, tapi saya dengan kebetulan nggak hadir Pak Yusman di sini sebagai sekjen, kebetulan beliau juga ketua RW di Rivertune, ya kayak tadi Pak, ya kita mewakafkan diri kita lah Pak ya, untuk pemikiran-pemikiran seperti ini. Jangan mewakafkan tubuh Pak, jangan dulu Pak Ruben gitu kan, saya masih kecil-kecil gitu kan, mewakafkan pemikiran-pemikiran seperti ini Pak. Kalau mungkin tidak saya yang memulai, saya masih percaya ada orang Grand Wisata lain, Muslim, yang memulai juga Pak. Nah kita ambil momen itu, saya ambil momen itu, ikut berperan, cara berpikir saya seperti ini, bisa diterima, ayo monggo bareng-bareng. Nah artinya, ya yang dibicarakan kayak tadi, yang serem-serem, kira-kira seperti itu. Tapi kita tidak mungkin telan mentah-mentah Pak. Kita masih punya kesempatan, kita masih punya waktu untuk memperbaiki anak-anak kita. Ya kayak tadi Pak Adi bilang, anak saya kebetulan dari TK sampai SMA yang besar itu Al-Azhar, ya kan, eksklusif ya. Tapi Al-Azhar termasuk yang pendidikan umum juga bagus Pak Adi, gitu kan, inklusif juga mereka. Itu karena kalau habis sekolah itu jilbabnya dibuka pakai rok pendek, gitu kan. Dan karena anak saya, aduh, masya Allah, gitu kan. Nah, saya miris, ada teman saya Pak, gitu kan, orang tuanya itu dinas, karirnya bagus, ibunya juga dinas. Dia datang ke, kebetulan bukan orang Grand Om Sam, orang Palembang itu datang ke rumah, karena kita dekat gitu ngobrol, kok kayak gelisah gitu kan. Nah, anaknya itu dari Al-Azhar yang relatif inklusif ya Pak ya, bukan eksklusif ya. Itu SMA itu ke SMA negeri Pak. Nah, SMA negeri, kayak tadi Pak Adi, kok ada agama lain ya Pak ya, gitu kan temanku gitu kan. Terus ya agama lain kan jelas Pak, kita bisa baca tuh yang diakuin 6, itu kan ada ya Pak ya, itu kan. Ya kami menikmati status mayoritas Pak secara jumlah, ya kan, terpetakan sekolahnya tuh Al-Azhar, terus sekolah-sekolah yang lain gitu kan. Bapaknya itu bingung ngomong apa gitu kan, aku salah apa ya gitu kan. Sekolah dikasih yang terbaik karena mampu secara finansial. Waktu dia tahu bapaknya ibunya sibuk kerja gitu Pak ya, paling ya nyeneng-nyenengin kan kita berlibur, makan, nge-mall atau apa gitu kan. Tapi ada sesuatu yang hilang Pak gitu kan. Itu bukan tugas sekolah juga Pak gitu kan. Itu tugas orang tua juga, kayak tadi teman saya itu. Waduh sebenarnya gitu kan. Dan ini kan kalau kita tarik lagi, berarti ini kan jadi tugas lingkungan Pak, tugas tetangga gitu kan. Bahwa perbedaan itu ya memang beda, nggak cuma mohon maaf kulit gitu ya kan, nggak cuma yang satu mobilnya rumahnya tingkat, rumahnya ini enggak. Itu kaget bapaknya Pak, kok itu kamarnya tinggal satu kamar bertiga ya Pak ya, kok agamanya lain dengan kita ya Pak ya, gitu kan Pak. Itu kan miris Pak Di. Nah anak-anak kita ya kan, generasi kedua kita yang kita beri sedikit kemudahan ya kan, mungkin kamarnya terpisah, sistemnya klaster, kita kan perlu menginformasikan itu Pak. Makanya saya anak pertama laki-laki kebetulan gitu kan, kalau pas senggang tuh saya malam tuh nongkrong di naik motor belokan ini Koet, kita beli kopi, tapi nggak berani malam-malam karena opa razia sekarang malam weekend ya kan. Ya mohon maaf Pak, mohon maaf sekali, sekedar untuk mendengar loh Pak loh gitu kan. Ya kalau soal tuh anak naik motor